Terima kasih Pal TV, Anda masih bersama kami di pengobatan alternatif bersama dengan Gria Herbal Jeng Jumaro. Dan tentunya kita menunggu telepon di 0711380022 bagi pemirsa Pal TV yang tentunya ingin mengkonsultasikan keluhan penyakitnya, langsung saja gabung dengan kita pada malam hari ini. Dan kita masih membahas tentang gangguan penyakit mata yang dialami oleh Ibu Nur Aini. Sebenarnya Jeng Jumaro, hubungan antara kalau sana ini kita bersedihan yang terlalu berlebihan itu bisa menyebabkan penyakit mata yang kabur, kemudian nyeri badan dan lain sebagainya. Itu kenapa bisa berhubungan seperti itu? Jadi gini, mungkin kan ya ini kronologinya ya. Bojo kalau di Jawa itu belahan jiwa. Soulmate-nya belahan jiwa kita. Nah, beliau ini kehilangan, kemudian sedih. Sedih itu kan berarti hati ya. Nah, kalau dalam TCM mata adalah cerminan hati. Jadi kalau hatinya kurang sehat misalnya ya, itu mata pun bisa berpengaruh terhadap penglihatan. Misalnya kurang darah, makanya matanya buram karena darah disimpan di hati. Kemudian lagi kalau misalnya orang kena penyakit kuning, kenapa matanya yang kuning padahal kena lever? Itu memang dibuktikan secara ilmiahnya bahwa kesehatan mata ini ditentukan oleh kesehatan hati. Nah, ketika hatinya sedang bersedih, merunduk, galau ya, dalam tahap yang lama, pasti seluruh kekebalan tubuhnya kan jadi lemah. Nah, tapi kalau memang kakinya ini kan memang sudah ada gejala osteoporosis nih, makanya saya kasih nanti minumnya kayak teh sukun gitu ya. Kemudian juga daun sidaguri itu yang saya kasihkan supaya mudah-mudahan lambat laun ini jengkunya ini bisa memproduksi kalsium dan sumsumnya sendiri gitu. Alhamdulillah bisa nih sekarang jalan udah nggak terlalu sakitnya ya. Nah, terus bagaimana dengan hati? Nah, ketika beliau datang ke Gria itu kan hatinya sedang bersedih, bercerita tentang segala macam. Jadi itulah perlunya saya mengobati pasien itu dengan doa. Dengan doa agar yang mempengaruhi kita sangat bersedih ini, yang galau-galau biar hilang. Yang ada adalah energi positif. Itulah perlunya kita berdoa mohon pada Allah ya, dan juga dihibur hatinya, dan saya juga melakukan sedikit pijatan untuk membuang energi negatif biar tidak terlalu sedih. Sekarang masih pengen nangis nggak? Masih pengen nangis nggak? Ida? Sudah bisa lebih tegang ya. Tapi nanti jangan orang yang patah hati datang ke Jeng Jumaro semua ya. Oke, kita ke telepon terlebih dahulu Jeng. Halo, assalamualaikum. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Waalaikumsalam. Iya, Ibu. Dan Ibu siapa di mana? Ibu Erna di 8 Ulu. Ibu Erna 8 Ulu. Langsung Ibu dengan pertanyaannya. Ini Jeng. Ya, Bu Erna. Itu nanya ke ini mata nih. Nah. Agak rabun cek itu. Rabun. Ini patah hati juga enggak? Darah tinggi. Diabetes? Apa? Darah tinggi? Ida. Diabetes ada? Ida. Darah rendah? Ida juga. Ida. Ya. Apakah ada katarak? Belum pernah dicek itu. Belum pernah dicek? Iya. Baik, nanti kita harus melakukan cek. Nah, apapun penyebabnya, masalah di mata itu yang menentukan ada beberapa hal. Pertama tadi kesehatan levernya, misalnya kurang darah, ya itu juga bisa menimbulkan kabur. Kalau kitanya sedang kurang ini, misalnya kayak banyak menangis juga bisa bikin mata kabur. Kemudian lagi darah tinggi itu juga bisa bikin mata kabur. Nah, atau mungkin juga sarafnya itu sendiri, misalnya lensanya tertutup gara-gara katarak misalnya ya, atau memang melemah karena hal yang tidak bisa diketahui penyebabnya, kan bisa saja saraf-saraf mata kita ini melemah. Nah, apa yang saya kasihkan herbal nih buat Ibu Nur Aini ya, yang saya kasihkan di situ kandungannya ada Angelica, saya kasih daun pegagan, kemudian ada daun dewa saya kasihkan. Nah, seperti itu daun-daunannya, coba cari yang dekat Ibu apa. Nah, kemudian saya sarankan sih diperiksakan ke dokter atau mau datang ke kita juga boleh, dicek penyebabnya apa biar di dalam penanganannya itu bisa lebih maksimal, lebih mengena, lebih tepat sasaran. Nah, Kak Ibu kan alhamdulillah sudah mulai jelas Bu ya. Nah, penjelasan sudah mulai jelas, kalau kakinya udah nggak sakit lagi, alhamdulillah seperti itu. Nih ya, jadi kalau tahu penyebabnya lebih enak. Tapi daun-daunan yang bisa dipakai yang tadi saya sebutkan. Terus ada yang dihindarkan, sebaiknya kalau masih senang minum
minuman bersoda saya sarankan untuk tidak dikonsumsi lagi, ya. Kemudian lagi seperti duren juga saya sarankan untuk tidak dikonsumsi lagi. Dan lebih banyak konsumsinya yang mengandung antioksidan tinggi seperti buah apel, ya, juga yang mengandung beta karotin seperti wortel seperti itu, ya. Dan boleh dirambang kalau misalnya hanya karena gatal atau apa, bisa menggunakan sirih merah. Sirih merahnya direndam terus dipakai rendam. Dipakai apa tuh? Apa ini namanya? Ini. Apa ini namanya, Nek? Apa ini apa? Apa tuh? Serapan. Apa? Bahasa Serapan, Palembang ya? Iya. Ini apa untuk Ini, bukan ini, ini, tetesan. ini, ini. Iya. Nah, dicuci Baru matanya menggunakan air sirih itu bisa, ya. Kemudian kalau misalnya masih juga, alangkah baiknya segera dikonsultasikan, ya. Semoga tips dari saya berhasil. Baik, terima kasih untuk Ibu Erna. Semoga saja bisa membantu jawaban dari Jeng Jumaro. Ini mata rabun, ini ya jengnya Dan lagi kaki sakit. Nah ini sama ini kayak Ibu Nur Aini. Sebenarnya kenapa sih mata di usia yang memang sudah lanjut ini matanya itu bermasalah Jeng? Ya, kalau misalnya karena usia lanjut, itu sama dengan kendaraan, juga pasti mengalami uzur, fungsinya akan semakin lama semakin menurun. Begitu juga tubuh kita. Tubuh kita itu lama-lama organ ini pasti tidak sekuat yang dulu. Gigi kita tidak sepenuh yang dulu, makanya tidak semua makanan boleh dimakan di usia lanjut, kan? Nah, bisa pendengaran kita tidak sekenceng yang dulu, makanya kalau sudah lanjut tuh yang nggak perlu didengar gak usah didengerin. Dengerin yang baik-baik aja, pengajian, baca Al-Quran, cerita yang baik, kan? Nah, terus juga tenaga kita. Itu sebabnya kita diwajibkan untuk merawat orang tua, karena tenaganya itu pasti melemah. Kenapa? Karena fungsi ginjal itu pasti akan menurun. Walaupun tidak berpenyakit ginjal, pasti menurun. Bahkan ada yang konstipasi, ya, susah untuk BAB, ya. Termasuk itu juga penyakit-penyakit lansia, dan itu ada semua di dalam mata pelajarannya namanya gerontologi. Jadi khusus menangani tentang lanjut usia. Termasuk kecemasan. Orang semakin lanjut usia dia akan lebih mudah cemas, lebih mudah sedih, ya, lebih khawatir. Nah, jadi kalau misalnya orang tua kita makin tua makin cerewet, jangan disalahkan, karena tingkat kecemasannya itu memang akan lebih tinggi daripada kita masih muda. Tingkat adrenalin, keberaniannya kan menurun. Adrenalin itu ditentukan oleh kesehatan ginjal, seperti itu. Jadi otomatis semua organ kita kan melemah. Fungsinya menurun, tadinya 100, nurun dari 85, terus nurun. Nah, seperti itu, termasuk juga kemampuan dalam merekam. Makanya otak kita juga pasti ada kemundurannya. Sering lupa. Sering lupa, maka disebut dengan pikun. Ya, lebih parah lagi ada yang sampai ke Alzheimer. Pikun yang tingkat lanjut itu. Terus Jeng Jumaro, biar nih yang lansia-lansia ini tidak menderita penyakit, ibaratnya itu yang berbahaya, itu kan. Jadi lansia ini sebelumnya itu persiapannya apa dulu treatmentnya ini, Jeng? Kalau orang Jawa ya, kalau orang Jawa sih memang minum jamu. Makanya kita dianjurkan herbal ini, daun-daun tanaman obat ini diharapkan adalah bisa menjadi preventive maintenance. Jadi perawatan sebelum terjadinya penyakit, mencegah. Contoh, kita ingin menguatkan lever, mengkonsumsi temulawak. Oke, kita tahan dulu ya Jeng ya, kita angkat telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Selamat di Sakto. Bapak Selamat, langsung Bapak dengan pertanyaannya. Pertanyaannya Bu, kita nih ada penyakit pengapuran Bu. Iya Pak Selamat, usianya berapa? 54 Bu. 54, sudah pengapuran ya? Iya. Ya di mana? Di apa tuh ginjal, pada ginjal Bu. Hah? Pada ginjal. Ginjal. Di dekat ginjal. Apa Iya. dekat pengapuran di dekat ginjal tulangnya maksudnya? ginjal. Iya, pengapurannya Bu. Di Iya. dekat ginjal. Di tulang-tulang? Iya, di tulang-tulang sakit Bu. Ya. Baik. Terus? Ya itulah Bu, keluhan sakit terus, bukan duduk sakit. Duduk Tegaknya, sakit. Ya, itu hitung guling tegak sudah tuh sakit di sana Bu. itu kalau sudah seperti itu tidak boleh sampai terjatuh. Takutnya kan mengalami keretakan ya. Kalau tulang-tulang yang menutup ginjal ini kan ada tulang-tulang iga sini nih. Ternyata ada osteoporosis, pengapuran ya.
Biasanya kalau yang bisa dipakai daunnya yang bagus itu bisa menggunakan daun sukun. Ini benar-benar sudah terbukti ya. Salah satu yang saya konsumsikan ke Bu Nur Ain ini ada kandungan daun sukunnya untuk bisa memperbaiki fungsi ginjal sehingga ginjal bekerja dengan oksigen yang dihasilkan oleh paru-paru, hasil sekresi mereka berdua itulah menghasilkan yang namanya sumsum. Nah, seperti itu. Jadi di dalam prosesnya itu tidak serta-merta kalau minum terus langsung menuju kepada tulang, tidak, tapi dibeneri dulu organnya yang memproduksi sumsum itu siapa. Nah, seperti itu. Jadi pakai daun sukun yang sudah tua. Yang sudah menguning, yang mau jatuh, kalau perlu ditanya, Kun besok jatuh nggak? Iya, langsung ambil. Ya, sudah kuning gitu. Nah terus kalau misalnya di kita itu biasanya dibantu dengan akupuntur dan juga suplemen untuk tulang seperti itu. Ya salah satunya, Untuk kalsium ya untuk kalsium salah satunya adalah saya kasih teh yang terbuat dari daun sukun. Nah nggak dipajang ya, teh yang terbuat dari daun sukun seperti itu. Selamat coba ya. Jadi kalau sudah osteo begitu jangan mudah-mudah dipijit, bahaya. Iya, beda penanganannya, beda dengan kesleo ya. Orang pengapuran tidak boleh sembarang dipijit. Karena apa? Beda penanganan. Kalau sakitnya karena kesleo, ototnya mengalami spasma otot, boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya karena pengapuran sih sebaiknya jangan dipijit gitu, tidak boleh gitu. Biasa kita melalui akupuntur, kemudian lagi kasih suplemennya. Semoga tip dari kami berhasil ya. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Selamat atas pertanyaannya. Semoga saya bisa membantu untuk penyakit pengapuran di sekitar tulang, di sekitaran ginjal ya Jeng. Karena ini berbahaya juga ya Jeng, kalau jatuh ini gimana ini ya Jeng ya. Oke Jeng Jumaro, kita kembali lagi untuk mencegah yang tadi nih, mencegah. Jadi Gimana? preventive maintenance itu ternyata jauh lebih baik daripada paliatif atau penanganan sesudah ya. Kenapa? Itulah jamu, cintai jamu Indonesia. Balik-balik ke tadi, biar lever kita baik ya, mungkin seminggu sekali kita konsumsi temulawak, diparut bisa dikasih gula aren ya. Kemudian lagi biar lambung kita bagus, kita bisa konsumsi kunyit ya kan. Nah, dan biar dahak-dahak yang ada dalam tubuh kita bisa keluar, itu bisa mengkonsumsi kencur. Makanya saya memproduksi jamu, namanya jamu bunda, bumbu dapur. Bumbu dapur. Nah, nanti kandungannya apa aja saya sampaikan deh biar mereka ngomong bersihin bumbu sendiri. dapur, kita tahan dulu ya Jeng ya. Kita tabung dulu, setelah yang satu ini tetaplah bersama kami di Pengobatan Alternatif bersama dengan Gria Herbal Jeng Jumaro.